Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sibela, saya dari BKPI 1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang social skill dari mata kuliah interpersonal skill. Pengertian social skill, di mana social skill atau keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, di mana keterampilan ini melibatkan komunikasi, empati, kerjasama, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial. Masuk di bagian kedua, yaitu di mana pentingnya social skill. Pentingnya social skill ini ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan antar pribadi, membantu membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Yang kedua, mempermudah komunikasi, di mana membantu menyampaikan ide atau pendapat yang jelas. Yang ketiga, itu mengelola konflik, di mana memudahkan penyelesaian konflik secara damai. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang memiliki keterampilan sosial baik cenderung lebih percaya diri. Yang kelima, peluang karir, di mana keterampilan sosial sering menjadi kunci sukses dan tempat kerja. Kita masuk di poin ketiga, yaitu di mana poin ketiga ini membahas tentang komponen utama social skill, di mana komponen utama social skill ini ada 6, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah kemampuan berbicara dengan jelas, sopan, dan relevan, menyelesaikan nada suara dan pilihan kata yang sesuai dengan audiens. Yang kedua, komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini adalah ekspresi wajah atau bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi suara. Dan yang ketiga, yaitu empati, di mana empati ini adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang keempat, yaitu kemampuan mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif ini memberi perhatian penuh saat orang lain berbicara, mengajak atau pertanyaan dan memberikan respon yang relevan. Yang kelima, di mana manajemen emosi, di mana kita sebagai manajemen emosi itu kita harus mampu mengelola emosi diri agar tidak merusak interaksi sosial. Yang keenam, yaitu kerjasama, di mana kerjasama ini kemampuan bekerja sama dalam tim dan menghormati kontribusi orang lain. Masuk ke poin 4, yaitu di mana poin keempat ini membahas tentang cara mengembangkan social skill. Cara mengembangkan social skill ini ada 7, yaitu yang pertama, berlatih mendengarkan aktif. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh. Yang ketiga, berlatih empati. Yang keempat, kelola emosi. Yang kelima, bergabung dengan kegiatan sosial. Yang keenam, minta umpan balik. Yang ketujuh, latihan komunikasi. Kita masuk ke poin kelima, di mana poin kelima ini membahas tentang contoh social skill dalam kehidupan sehari-hari. Contoh social skill dalam kehidupan sehari-hari ini ada 3, yaitu yang pertama di tempat kerja, di mana di tempat kerja itu kita harus bekerja sama dengan rekan dan tim dalam menyelesaikan proyek, dengan memberikan masukan atau kritik dengan cara yang konstruktif. Yang kedua, dalam keluarga, di mana kita harus mendengarkan cerita anggota keluarga dengan penuh perhatian, mengelola konflik antar anggota keluarga dengan tenang. Yang ketiga, dalam lingkungan sosial, di mana dalam lingkungan sosial itu kita harus berpartisipasi dalam kepercayaan, mengeluarkan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Yang keenam, kita masuk di bagian poin ke-6 gitu. Di bagian poin ke-6 ini membahas tentang manfaat mengevaluasi social skill, di mana manfaat mengevaluasi social skill ini ada 4, yaitu yang pertama, membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat orang lain bisa merasa nyaman. Yang ketiga, membuka peluang untuk membangun. Yang keempat, memperkuat reputasi pribadi dan profesional.